Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @erikthohir, ia menyampaikan rasa terima kasih dan refleksi atas perjuangan panjang dari skuad Garuda yang berhasil menorehkan sejarah baru dengan menembus ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menulis, terima kasih kepada supporter, pemain dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali dalam sejarah Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini. Kami memohon maaf, mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan. Informasi terbaru dari perjalanan Timnas di kualifikasi Piala Dunia kami tanyakan langsung kepada manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore waktu Indonesia Pak Sumarji. Ya, selamat siang waktu Saudi. Pak Sumarji, ini usai laga semalam, apakah Ketua Umum PSSI sudah bertemu dengan para pemain? Semalam selesai pertandingan di hotel, Pak Ketua Umum ngobrol dengan pemain, dengan ofisial secara keseluruhan, dan momentum itu juga dipakai untuk sekalian berpamitan para pemain karena mayoritas para pemain akan kembali. Malam kemarin juga ada yang langsung kembali ke klubnya masing-masing, dan momen itu juga dipakai untuk bertemu dengan keluarga pemain yang kebetulan keluarga pemain juga ada semua di hotel, sehingga momen itulah yang kita pakai untuk sekaligus perpisahan dan kita mengakhiri perjalanan timnas senior ini dengan hasil yang sangat menyedihkan, yang sangat betul-betul membuat hati kami semuanya sedih dan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena kami sudah berusaha dan berjuang, khususnya para pemain, untuk memberikan support, untuk memberikan semangat dan memberikan semuanya kepada tim ini. Namun karena hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan kita semua, itulah yang kami sangat menyesal. Dan saya yakin kesedihan itu tidak hanya dirasakan oleh para pemain, namun kami para supporter Timnas Indonesia sejak awal juga tentu merasa sedih begitu. Pak Sumarji, bisa digambarkan lagi bagaimana apa mungkin yang disampaikan oleh para pemain Timnas begitu, karena perjuangan cukup panjang begitu sampai akhirnya bisa sampai ke ronde keempat, namun dengan hasil yang tidak memuaskan, gagal menuju Piala Dunia. Ya, perjalanan timnas senior ini kebetulan kan kita mulai dari bulan Oktober 2023. Artinya saya bersama-sama dengan para pemain silih berganti berdatangan, ada promosi degradasi antar pemain. Ini sudah 3 tahun lamanya. Tentu ini kan membuat kita semuanya benar-benar sangat kecewa, sangat sedih dengan adanya hasil yang benar-benar sangat tragis ini. Karena jujur saja sebenarnya kami semua official dan juga para pemain ya ini tidak mengira bakal ada hasil seperti ini. Khususnya para pemain juga tidak percaya dengan hasil ini gitu, karena para pemain ini hanya menjalankan tugas ya. Sekali lagi, para pemain ini hanya menjalankan taktik strategi yang disampaikan oleh pelatih, sehingga pemain ini juga merasa dengan hasil ini sangat membuat hatinya benar-benar kecewa. Ya, bagaimana ya, saya bisa menggambarkan, kami semua menangis di ruang ganti. Jadi di ruang ganti kami semua menangis, kami juga mengevaluasi diri, kenapa kok bisa seperti ini. Padahal kami jujur, dari kami datang tanggal 2, tanggal 3, semuanya, ya belum semuanya, ada beberapa yang sudah gabung, kami saling berbicara dan kami yakin bahwa kita akan bisa lolos di round 4 ini gitu. Tetapi ya kembali lagi, yang harus diingat bahwa pemain ini kan hanya menjalankan strategi dan menjalankan apa yang disampaikan oleh pelatih. Saya kira pemain ini sudah betul-betul bekerja sesuai dengan apa yang diinstruksikan pelatih. Terlepas hasilnya tidak bagus, ya saya minta semuanya untuk bisa mengerti, dan saya kembali lagi ya,
saya tidak bisa mengungkapkan situasi ini dengan aduh bingung gitu ya, karena sampai detik ini pagi ini juga kami kumpul dengan beberapa pemain yang belum kembali ke klub masing-masing, itu masih bertanya-tanya ini kenapa gitu kok sampai hasilnya sejelek ini gitu. Sehingga ya kembali lagi bahwa kami di official juga akan mengevaluasi diri untuk berbenah diri untuk lebih baik lagi ke depan. Oke. Ya mudah-mudahan dengan kami bisa mengevaluasi diri dan berbenah diri ini ke depan akan ada jalan yang terbaik lah untuk timnas ini. Baik, sedikit membahas soal pertandingan tadi malam begitu. Kalau kita lihat ini kan salah satu momen yang juga menjadi sorotan adalah protes yang dilayangkan oleh Kapten Timnas Jaid Ijas terhadap wasit. Anda juga melayangkan protes itu. Apa yang sebenarnya nanti langkah ke depannya? Begini, sebenarnya kemarin kami protes yang pertama ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang semestinya bisa menguntungkan dan itu harusnya bisa membuat tim kita lebih baik gitu ya. Artinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Irak itu mestinya harusnya berpihak ke timnas kita, tetapi itu tidak dilakukan. Nah itulah makanya di akhir itu pelanggaran yang dilakukan oleh Irak ke kita, khususnya Kevin Dick, itulah yang kita protes gitu ya. Kita protes kenapa kok sampai tidak dapat penalti gitu. Itu yang kita protes, dan itu kan kami juga melihat dari tayangan. Kebetulan di kita juga ada laptop yang bisa kita monitor pergerakan pemain dan kira-kira layak ini pelanggaran atau tidak. Itu sejujurnya sebenarnya menurut pengamatan kami juga itu pelanggaran gitu. Tetapi ya kembali lagi keputusan wasit memang tidak menguntungkan buat tim kita. Tetapi kembali lagi kenapa kita ya kalau ditanya soal protes, kami protes gitu. Saya pun juga protes. Sehingga sebenarnya sih di akhir pertandingan kami mau buat surat protes, tapi kita berpikir kembali, sudahlah ini sudah berakhir dan saya kira kita protes pun juga tidak ada gunanya juga gitu. Baik. Karena sudah selesai lah. Sudah selesai ya begitu ya. Ya, tadi yang menarik Anda sampaikan Pak Sumarji akan melakukan evaluasi. Kalau kita ngomongin soal skala prioritas, evaluasi pertama yang dilakukan di bagian apa? Pemain, pelatih, atau seperti apa? Ya tim pelatih kalau saya. Pemain kan hanya menjalankan instruksi pelatih. Strategi apa yang disampaikan, yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Ya, saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini, dan berganti pelatih pun juga saya ada di situ. Boleh dikatakan ibaratnya sejak lahir ya, saya ngomong mengawali dari round 1 kita lawan Brunei sampai dengan saat sekarang ini kan saya selalu ada dan saya selalu melekat gitu. Siang malam kalau tim TC saya juga tungguin anak-anak. Jadi saya tahu gitu. Kalau ditanya evaluasi apa ya, pelatih yang dievaluasi. Patrick Kluivert harus dievaluasi begitu ya menurut Anda ya. Kalau dari ketum PSSI sendiri apakah juga akan melakukan hal yang sama begitu? Memanggil Patrick Kluivert dari hasil ini dan melakukan evaluasi? Ya saya kira kalau berkaitan dengan itu tentu kan saya juga punya kewajiban untuk menyampaikan ini, melaporkan semua tentang perjalanan timnas ini khususnya di round 4 ini. Nah itu semua kan nanti kita sampaikan di rapat exco. Disitulah nanti saya akan paparkan semua apa yang saya alami dan apa yang terjadi, sehingga nanti semua biar tahu, biar mohon maaf aja, biar tidak salah dalam mengambil keputusan lagi begitu. Sehingga kaitannya dengan ini saya akan membuat laporan secara resmi ke Ketua Umum PSSI, dan juga saya akan membuat laporan ke Exco, karena kan memang tanggung jawabannya ke situ. Saya selaku manajer dan saya selaku Ketua BTN. Itu kewajiban saya untuk melaporkan ini semua, dan akan kami laporkan. Tentu nanti keputusan selanjutnya itu ada di rapat Exco. Seperti apa nanti? Harapannya kita harus berbenah, tidak boleh seperti ini gitu. Oke, baik, kita nantikan seperti apa evaluasi yang dilakukan, dan kita berharap timnas Indonesia yang tetap lanjut terus begitu dan berbenah dengan hasil ini. Terima kasih manajer timnas Pak Sumarji telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang.